Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Elea. Cerita ini ditulis oleh Kak Ram dan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Tante masuk ke dalam kamar, membawakan makanan dan minuman. "Kamu pasti lapar, Bi," ucapnya sembari menaruh nampan di atas meja. "Makasih tante," balasku. Bergegas aku bangkit dan menyantap makanan itu. Perut ini memang sudah sangat lapar. Selesai makan, aku membawa piring dan gelas keluar kamar. "Padahal simpan saja di kamar, Bi," ucap Paman. "Tidak apa-apa, makasih, makanannya enak," balasku. "Biar Bi, ntar saya saja bawa ke dapur." Seorang wanita parubaya menghampiriku, lalu mengambil piring dan gelas kotor di tanganku. "Aku kembali ke kamar lagi ya, Paman," ucapku. "Ya," saut Paman yang sedang fokus menonton televisi. Aku kembali ke kamar dan tidur. Pagi harinya sudah ada satu set pakaian di atas meja. Bergegas aku pergi mandi dan mengganti dengan pakaian itu. Setelah mandi, Tante mengajakku sarapan. Kami pun sarapan di ruang tengah. Aku menatap layar televisi yang menyayangkan acara Natal. "Apa sekarang hari Natal?" tanyaku. "Kemarin, Bi, biasanya kamu melakukan apa di hari Natal?" tanya Tante. "Tidak melakukan apa-apa." "Sebentar, jika hari Natal jatuh pada tanggal 25 Desember, berarti hari ini tanggal 26 Desember, ulang tahun Elea." Seketika, aku bangkit dari duduk. "Ada apa, Bi?" tanya Paman. "Aku harus pergi ke rumah kontrakan secepatnya." "Ada apa?" "Elea sudah menungguku di sana. Sekarang hari ulang tahunnya." "Tapi Elea kan sudah meninggal," potongku. "Aku tahu itu, Paman." "Ya sudah, sebentar lagi Paman akan antar ke sana. Kamu masih ingat alamatnya kan?" "Masih." Sekitar pukul 11 siang kami pergi ke rumah Belanda. Tujuan utamaku kini bukan untuk mengambil barang-barang, melainkan untuk bertemu Elea. Ia pasti ada di sana bersama Kering. Aku sangat yakin. Jalan tol begitu padat. Wajar, banyak orang yang sedang liburan akhir tahun. Waktu terus berlalu. Langit yang tadi berwarna biru cerah, kini mulai berubah menjadi jingga. Aku berharap bisa tiba di sana sebelum malam tiba. "Apa kamu yakin jalannya ke sini, Bi?" tanya Paman. "Iya, tempatnya memang dekat dengan pantai," balasku. Kurang dari 10 menit, kami sudah tiba di depan rumah Belanda. "Tante sama Paman tunggu di mobil saja," ucapku sembari turun dari mobil. Bergegas aku masuk ke dalam. "El," panggilku, kemudian pergi ke kamarnya. Kulihat koper kecil berwarna merah muda tergeletak dekat lemari. Koper milik Elea. Aku membuka koper, ternyata isinya kosong. Lemarinya pun kosong. Tak ada sehelai pakaian. Berarti selama ini pakaian yang kulihat hanya halusinasi saja. Terdengar langkah kaki di luar. "El," spontan aku berlari keluar. Suaranya berasal dari kamarku. Kubuka pintu, terlihat Kering sudah berdiri menyambutku. "Dia tidak ada di sini," ucapnya. "Di mana?" "Di pantai." Bergegas aku berlari keluar menuju pantai. "Mau kemana, Bi?" teriak Paman. "Tunggu sebentar," sautku kemudian berlari menuju hutan. Tak ada rasa takut karena aku terlalu ingin bertemu Elea. Tiba di ujung hutan, terlihat Elea sedang duduk di ayunan. Aku berjalan menghampirinya. Ia pun menoleh. "Kak Al," ucapnya seraya tersenyum manis. Aku duduk di ayunan sebelahnya, sembari menatap wajah Elea yang begitu cantik. Pakaiannya pun tak kalah cantik. Gaun panjang berwarna putih bersih. "Selamat ulang tahun, El," ucapku. "Makasih, Kak," balasnya. "Aku pikir kakak tidak akan kesini," imbuhnya. "Kakak pasti akan menemukanmu, El." "Sayangnya aku akan segera pergi, Kak." "Apakah makan kembali?" Sepertinya tidak." "Apa kamu tega meninggalkan kakak sendirian?" Elea menatapku. "Sepertinya kakak sudah kuat tidak menjerit-jerit dan menangisiku." "Kakak tidak menjamin ini akan bertahan lama. Bisa jadi setelah kamu pergi, kakak akan kembali seperti itu." "Jangan, Kak."
Melihat kakak seperti itu membuatku sangat menderita. Maaf, kakak berjanji akan lebih kuat. Termasuk saat menghadapi sosok yang menyeramkan. Kalau itu, kakak tidak bisa janji, El. Aku sudah menciptakan alur yang agak ekstrim agar kakak bisa lebih kuat. Menciptakan alur, maksudnya? Kejadian selama 2 tahun ini semuanya ada hubungannya denganku. Elia mulai bercerita. Cerita diawali dengan meninggalnya Elia. Kemudian aku menjadi depresi berat. Aku bisa melihat kakak. Aku sedih saat kakak dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun itu demi kebaikan kakak juga, agar kakak tidak terus menyakiti diri sendiri, ucap Elia. Aku menangis saat melihat kakak mencoba gantung diri. Beruntung kakak bisa diselamatkan. Namun kakak tidak tahu akibatnya apa, sambungnya. Apa akibatnya, El? Tanyaku. Di saat seseorang mengalami fase antara hidup dan mati, ada kemungkinan ia akan kembali dalam keadaan bisa melihat 2 dunia. Seperti anak indigo? Ya, semacam itu. Hanya saja kemampuan itu datang di saat yang tidak tepat, saat jiwa kakak sedang terganggu, sehingga sosok-sosok menyeramkan datang tanpa kendali, membuat jiwa kakak semakin terganggu. Balas Elia. Lalu, kapan kamu datang, El? Di saat kondisi kakak sudah sangat memprihatinkan, bersamaan dengan kakak yang sudah melupakan masa lalu. Kemudian aku datang untuk melindungi jiwa kakak yang kosong. Berarti yang mengajak kakak kabur dari rumah sakit jiwa itu kamu ya? Tanyaku. Elia tersenyum. Iya, kakak tidak bisa terus berada di sana. Kenapa? Aku takut bukan hanya masa lalu saja yang hilang, tapi jiwa kakak juga akan hilang selamanya. Mereka tidak percaya dengan apa yang kakak lihat. Mereka menganggap kakak berhalusinasi. Jadi sudah seharusnya aku membawa kakak pergi dari sana. Balas Elia. Kenapa kakak tidak ingat kejadian itu, El? Tanyaku. Elia kembali tersenyum. Apa yang kakak ingat? Aku menutup mata sebentar. Rumah pocong. Ya, aku sangat ingat sekali dengan rumah itu. Rumah pertama yang aku huni bersama Elia. Si Olive. Ya, pocong menyebalkan itu. Olive adalah pocong wanita yang menempati rumah itu dan tingkahnya sangat genit. Kalau begitu, ingatan kakak hanya sampai sebulan setelah kabur dari rumah sakit jiwa. Iya, kenapa bisa gitu, El? Selain karena pengaruh obat, itu juga karena jiwa kakak yang sedang kosong. Jangan buat kakak pusing, El. Maksudnya kamu apa? Jiwa kakak terjebak di alam lain dan tidak bisa pulang, sehingga aku terpaksa masuk ke dalam tubuh kakak, agar tubuh kakak tidak dikuasai oleh makhluk lain. Oh gitu. Lalu apalagi yang kakak ingat? Habis dari rumah pocong, kita pindah ke rumah bekas pesugihan, terus ke rumah yang ada kuntilanak kembar, terus ke rumah Belanda yang ditempati Hana, terus ke rumah tusuk sate tempat Dahlia, dan yang terakhir rumahnya Kering. Balasku. Ingatan kakak sudah cukup kuat. Soalnya setiap rumah memiliki kesan tersendiri, El. Jadi kakak bisa mengingatnya. Tapi kenapa kita selalu menempati rumah yang menyeramkan? Akhirnya kakak menyadari itu. Kira-kira kenapa? Elia malah balik bertanya. Kakak tidak tahu. Kakak masih pelupa. Tadi aku sudah bilang menciptakan alur yang ekstrim. Aku mengerutkan dahi, memikirkan ulang perkataan Elia. Apa semua itu kamu persiapkan untuk hari ini, El? Iya, setelah aku pergi maka makhluk-makhluk menyeramkan akan mulai berdatangan. Kakak harus sudah siap menghadapi mereka sendirian. Kakak belum siap, El. Aku yakin kakak akan mulai terbiasa. Soalnya kakak sudah berhadapan dengan makhluk yang sangat menyeramkan, seperti Jenderal Yamamoto dan Kasha. Oh ya, bagaimana kamu bisa lolos dari mereka? Tuan Brosman dan kakek Danu yang menolongku. Sebenarnya kakek Danu itu siapa sih, El? Dia adalah salah satu penjaga wilayah ini. Kalau begitu, kenapa dia tidak menolong kakak saat dikejar oleh Tuan Ruben? Itu karena dia sedang merencanakan sesuatu. Merencanakan apa? Nanti juga kakak tahu. Jangan-jangan semua yang terjadi di rumah Kering adalah rencana kamu juga. Aku terpaksa mengambil resiko yang sangat besar.
karena waktunya sudah hampir habis. Bagaimana kalau kamu tidak berhasil diselamatkan dari Kasya? Aku akan tetap pergi dari dunia ini. Hanya saja pertemuan ini tidak akan pernah terjadi. Jangan pernah melakukan hal itu lagi, El. Aku tidak akan melakukannya lagi, Kak. Soalnya ini sudah hari terakhirku. Kamu jangan bilang gitu, El. Kenyataannya memang begitu. Kutatap wajah cantik adikku. Tak terasa air mata ini menetes. Kakak jangan menangis, ucapnya. Apa kakak benar-benar tidak akan bertemu kamu lagi? Kita masih bisa bertemu di alam mimpi. Atau kakak bisa kembali ke masa lalu untuk melihatku. Kakak tidak mau kembali ke masa lalu lagi, El. Suatu saat kakak pasti akan melakukan itu. Tidak, El. Matahari sudah mulai tenggelam, Kak. Apa kamu akan pergi sekarang? Sebentar lagi. Aku masih menunggu Kering yang sedang berpamitan dengan keluarganya. Kemana kalian akan pergi? Aku juga tidak tahu, Kak. Kata kakek Danu dan Tuan Brosman, tempatnya indah. Di sana aku bisa bebas bermain bersama Kering. Setidaknya kamu sudah tidak sendirian lagi, El. Iya, Kak. Elia berdiri menatapku. Apa kamu akan pergi sekarang? Tanyaku. Sebentar lagi. Halo, Mamat. Terdengar suara Kering di belakangku. Sontak aku menoleh. Halo, Kering. Jaga Elia baik-baik ya, balasku. Dia yang harus menjaga aku, karena dia lebih tua, saut Kering. Kamu lebih tua? Saut Elia. Ukuran tubuh kamu lebih besar, Elia, balas Kering. Badan kamu memang lebih kecil, tapi umur kamu lebih tua. Aku hanya bisa menghela nafas mendengar mereka bertengkar. Dia datang. Kering menatap ke arah pantai. Ada seorang wanita berambut panjang sedang berdiri di bibir pantai. Ia mengenakan gaun berwarna putih. Siapa itu, El? Tanyaku. Dia Sulastri, balas Elia. Apa dia akan pergi bersama kalian? Seharusnya begitu, tapi kepergiannya tertunda. Kenapa? Karena dia masih ingin bertemu seseorang. Siapa? Tuan Ruben. Hah? Bukannya Tuan Ruben tidak jauh dari sini rumahnya? Iya, tapi dia tidak bisa menemuinya. Kasian juga ya. Kamu harus membantunya, Mamat, ucap Kering. Nama saya Albi, bukan Mamat, sautku kesal. Lagian untuk apa aku membantunya? Benar kata Kering, kakak harus membantunya. Kasian, dia sudah menunggu Tuan Ruben bertahun-tahun, ucap Elia. Bagaimana caranya, El? Kalau itu coba tanyakan pada orang yang berada di rumah. Susin. Aku tidak mau melihatnya. Jangan begitu, Mamat. Dia kakakku, protes Kering. Albi, aku melotot kepadanya. Kakak kamu menyeramkan. Ini tugas pertama kakak. Jadi pergilah ke rumah dan bicara sama sosok yang ada di sana. Jangan main rahasia-rahasiaan, El. Sebutkan siapa sosok yang ada di sana. Aku tidak akan mengatakannya, Kak, saut Elia. Ayo, El. Matahari sudah tenggelam. Kak Al. Elia berdiri di hadapanku. Ku genggam tangannya untuk terakhir kalinya. Lalu tangis pun pecah. Ia mengusap air mataku. Kakak jangan menangis. Aku berusaha menahan air mata. Kamu baik-baik ya di sana? Seharusnya aku yang mengatakan itu untuk kakak. Aku mengembangkan senyum. Kakak akan baik-baik saja, El. Kakak akan berusaha memulai hidup baru tanpa kehadiran kamu, El. Kakak harus mencari teman. Jangan sendirian. Kakak Jovita itu orang yang baik. Begitu pula kakak Ilham. Iya, El. Sekarang aku pergi dulu. Jaga diri kakak. Elia tersenyum manis. Perlahan tubuhnya mulai memudar dan menghilang. Tangisku kembali pecah. Menatap ayun di sampingku yang kosong. Aku berjalan menuju rumah. Kamu habis dari mana, Bi? Tanya paman yang menungguku di depan pagar. Bertemu Elia untuk terakhir kalinya, balasku. Apa kamu baik-baik saja, Bi? Paman tampak mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja. Aku sudah bisa menerima kepergiannya. Aku juga akan mulai hidup baru tanpa kehadirannya.
Ya, masa depan kamu masih panjang, Bi. Kamu bisa kuliah atau mencari kerja. Bisa juga meneruskan pekerjaan kamu sebagai penulis. Iya, Paman. Ayo pulang. Aku tidak bisa pulang dulu. Ada urusan yang harus dikerjakan. Urusan apa? Biar Paman bantu. Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Sekarang Paman pulang dulu saja. Nanti setelah urusannya selesai, aku akan pergi ke rumah Paman. Kamu ada telepon kan? Hubungi Paman kalau urusan kamu sudah selesai. Baiklah. Aku memberikan nomor teleponku pada Paman. Kemudian Paman pun kembali ke mobil. Jangan lupa telepon ya, Pi, ucap Tante. Iya, sautku. Mobil pun melaju. Aku menarik nafas panjang seraya menutup pintu rumah, berharap sosok yang ada di dalam tidak menakutkan. Kubuka pintu rumah, sungguh terkejut saat melihat ada Tuan Brosman, Kakek Dano, dan Susin yang sedang duduk di ruang tengah. Mereka menyambutku dengan senyuman. Duduk, Nah, ucap Kakek Dano. Wajahnya tidak berubah, hanya rambut dan janggutnya saja yang sudah putih semua. Sebelum duduk, aku melirik Susin. Wajahnya tidak menyeramkan, hanya sedikit pucat. Hanya saja, tatapannya terlihat begitu sinis. Aku menatap ketika sosok ini dengan canggung. Soalnya dari tadi mereka hanya diam saja. Apa adikmu sudah menceritakan semuanya? Tuan Brosman memulai obrolan. Menceritakan apa? Balasku. Tentang kejadian di rumah ini. Dia bilang kalau itu semua idenya. Apa benar? Ya, ide yang sangat berbahaya, balas Susin. Saat pertama kali datang ke rumah ini, dia meminta saya untuk membantu menjalankan rencananya. Sambungnya. Dia meminta saya dan Kering untuk membawa kamu ke masa lalu. Katanya itu untuk melatihmu. Sungguh ide yang sangat aneh. Tapi entah kenapa kami tetap menurutinya. Sambungnya lagi. Celakanya, Kering dan Susan tidak tahu kalau yang mereka lakukan dapat memancing kedatangan makhluk-makhluk dari masa lalu, seperti Kasha dan Jenderal Yamamoto, ucap Tuan Brosman. Dasar Elia. Bahkan Susin dan Kering pun berhasil ia bodohi. Apakah kejadian di gua Jepang adalah rencananya juga? Tanyaku. Itu di luar rencananya, tapi malah berhasil membuat kamu sadar, balas Tuan Brosman. Kasihan Papa dan Kakek Dano harus kehilangan banyak teman, saut Susin. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Susin. Elia memberi jalan untuk mereka agar bisa pulang lebih cepat, balas Kakek Dano. Apakah semua makhluk seperti kalian akan pulang? Tanyaku. Tidak semua. Ada yang akan terus menunggu sampai dunia ini berakhir. Apa saya boleh bertanya? Tanyaku. Tentu saja boleh, balas Tuan Brosman. Apakah Kasha dan Jenderal Yamamoto masih ada di sekitar sini? Mereka sudah dikurung di gua Jepang. Saya berharap kamu tidak membawanya ke sini lagi. Saya juga tidak ingin bertemu dengan mereka. Sekarang hanya tinggal mengembalikan Ruben ke tempat asalnya. Dari kemarin ia berkeliaran mengganggu warga. Saya takut akan ada warga yang terluka. Dikembalikan kemana? Tanyaku. Ke rumahnya. Kenapa Tuan dan Kakek Dano tidak mengembalikannya ke rumah itu? Papa sudah berjanji tidak akan menemuinya lagi, saut Susin. Ya, setelah pemberontakan itu, saya memang tidak ingin bertemu dengan dia lagi. Apa saya boleh tahu ceritanya lebih lengkap? Tuan Brosman menyentuh tanganku. Tiba-tiba seluruh tubuhku seperti kesemutan. Tutup mata kamu, perintahnya. Aku menutup mata. Banyak gambaran kejadian yang muncul silih berganti, hingga gambaran itu berhenti di peristiwa pemberontakan. Aku bisa melihat Jenderal Yamamoto sedang dikepung oleh tentara Belanda dan warga. Tak terlihat sedikit pun rasa takut di matanya. Ia malah menebas setiap orang yang melangkah maju. Seorang tentara Belanda menambak Jenderal Yamamoto, namun ia tetap berdiri tegak, seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal aku bisa melihat darah mulai membasahi bajunya. Seorang lelaki pribumi datang sambil membawa bambu kuning. Ia menghujamkan ujung bambu yang tajam itu
ke perut Jenderal Yamamoto. Jenderal Yamamoto pun menjerit kesakitan. Tak lama, ia pun roboh. Setelah itu, ia dikeroyok hingga tewas. Gambaran berubah. Kini aku sudah berada di depan rumah Tuan Ruben. Terlihat Tuan Ruben sedang berlutut dengan tangan dan kaki terikat rantai. Sementara di dekatnya ada beberapa mayat tentara Belanda. Tuan Brosman datang dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Tuan Ruben ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, Tuan Ruben diikat tiang pondasi. Gambaran berubah menjadi gelap. "Buka mata kamu," ucap Tuan Brosman. Kubuka mata. "Apa Tuan Ruben dibiarkan begitu saja?" tanyaku. "Ya, setelah apa yang ia lakukan, kematian secara perlahan akan lebih menyiksanya." Aku mengingat rumah kakek Danu, yang ternyata merupakan rumpun bambu. Warnanya pun berwarna kuning. "Apa anak muda yang memegang bambu kuning adalah kakek Danu?" tanyaku. "Bukan, dia adalah cicit kakek," balas kakek Danu. "Pantas bambu kuningnya mirip dengan yang ada di rumah kakek." Kakek Danu tersenyum. "Kamu cukup pintar. Sekarang bagaimana cara membuat Tuan Ruben kembali ke rumahnya?" tanyaku. "Permohonan terakhirnya adalah bertemu dengan Sulastri, wanita pribumi yang ia cintai. Tapi waktu itu saya tidak mengizinkannya, sehingga rasa amarah dan dendam itu terus ia bawa sampai sekarang." "Kenapa sekarang tidak membiarkan ia berjalan ke pantai untuk menemui Sulastri?" "Setiap tempat atau wilayah memiliki penjaga masing-masing. Mereka tidak akan membiarkan makhluk negatif itu berkeliaran seenaknya," balas kakek Danu. "Bukannya kakek adalah penjaga wilayah ini?" "Ya, tapi saya tidak sendirian. Banyak sosok lain yang menjaga wilayah ini. Sebagian besar mereka tidak setuju jika Ruben memasuki wilayahnya." "Terus saya harus bagaimana?" "Jalan satu-satunya kamu harus melakukan mediumisasi." Mediumisasi itu memasukkan jin ke dalam tubuhku secara sengaja. "Aku tidak bisa melakukannya, Kek." "Kamu pasti bisa." "Kapan saya harus melakukannya?" "Sebelum tengah malam." "Malam ini?" "Iya." Tubuh ini mendadak lemas. Tak bisa dibayangkan, malam ini harus pergi melewati hutan dan bertemu Sulastri di pantai. "Apa kamu bisa melakukannya?" tanya Tuan Brosman. "Apa tidak bisa besok pagi?" "Tidak bisa. Ini kesempatan terakhirnya sebelum ia pulang." Aku menghela nafas. "Baiklah, saya akan melakukannya." "Terima kasih." Tuan Brosman dan Susan menghilang. "Kamu jangan takut. Kakek akan menjaga kamu," ucap kakek Danu sebelum ikut menghilang. Aku bangkit dan berjalan keluar rumah. Jantung ini berdebar kencang saat menatap ke arah hutan. 1, 2, 3. Aku berlari melewati hutan. Terlihat Sulastri yang masih berdiri di bibir pantai. Bergegas aku menghampirinya. Ia menoleh. "Kita bertemu lagi," ucapnya. "Bertemu lagi? Oh ya, aku pernah bertemu dengannya saat mencari Elia." "Iya," balasku. Apa yang diucapkan anak itu benar. Kamu akan menolongku untuk bertemu Tuan Ruben. Ia membalikkan badan, menghadapku. Aku fokus pada perutnya yang besar. "Kamu sedang hamil?" "Iya, tapi Tuan Ruben tidak pernah tahu akan hal ini." "Bagaimana cara agar kamu bisa masuk ke tubuhku?" "Kamu hanya perlu tutup mata dan membiarkan saya masuk." "Baiklah." Aku menutup mata. Terlihat Sulastri sedang berdiri di belakangku. Ia menyentuh pundakku, dan dalam sekejap, jiwaku sudah berada di luar. Aku bisa melihat Sulastri mengendalikan tubuhku. Ia berjalan perlahan ke arah rumah Tuan Ruben, sementara aku mengikutinya dari belakang. Kini aku bisa melihat Tuan Ruben berdiri di jalan depan rumahnya, seperti menyambut kedatangan Sulastri. Entah apa yang mereka bicarakan. Aku hanya bisa melihat Tuan Ruben mengelus dan mencium perut Sulastri. Setelah itu, ada sosok tinggi besar yang membawa Tuan Ruben ke rumahnya. "Terima kasih," ucap Sulastri sebelum keluar dari tubuhku. Aku terduduk lemas, kemudian mengedarkan pandangan, dan bangkit. Beruntung tidak ada orang yang melihat. Bergegas aku kembali ke rumah.
merapikan barang-barang untuk besok pergi. Kamu sudah mau pergi? Tanya Susin. Ya, saya tidak bisa terus tinggal di sini. Aku menaruh koper di teras, kemudian mengembalikan kunci ke pemilik rumah. Apa mereka masih terus mengganggu? Tanya Pak Idris, pemilik rumah Belanda. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak mengganggu, balasku. Terus apa yang membuat kamu pindah? Saya mendapat kerjaan mendadak di Jakarta. Terlalu jauh kalau tetap tinggal di sini. Oh, tunggu sebentar. Pak Idris masuk ke dalam rumah, lalu menyerahkan 2 bulan uang kontrakan. Tidak usah, Pak, balasku. Tidak apa-apa, bawa saja uangnya untuk bekal kamu di Jakarta. Terima kasih banyak, Pak. Aku pun kembali ke rumah Belanda. Mobil paman sudah berada di depan rumah. Barang-barangku pun sudah dimasukkan ke dalam mobil. Koper merah mudanya korengan banget, Pi. Tanya tante. Itu koper Elea, tidak ada isinya. Oh, kamu serius dengan rencana semalam? Tanya paman. Iya. Ya sudah, paman akan panggil orang untuk membantu kamu membersihkan rumah. Terima kasih. Mobil melaju menuju rumahku. Ya, aku memutuskan untuk tinggal di sana. Setibanya di rumah, Jovita dan Ilham sudah menunggu di depan pagar, lengkap dengan peralatan untuk bersih-bersih. Terima kasih sudah datang, ucapku. Kami pun mulai membersihkan rumah hingga sore hari. Kamu menginap di rumah paman saja, sampai rumah sudah layak ditempati, ucap paman. Segini sudah sangat layak ditempati. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan lupa hubungi paman. Iya. Paman pun pamit. Tak lama, Jovita dan Ilham pun menyusul. Aku masuk ke dalam rumah, duduk di ruang tengah sambil menatap televisi yang sudah tidak menyala. Kemudian, berjalan ke kamar. Terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Aku melangkah ke dapur. Kamu siapa? Tanyaku saat melihat ada seorang anak perempuan di sana. Saya Margaret. Apa kamu mengenal Elea? Dia temanku. Oke. Aku mengembangkan senyum. Senang rasanya tidak sendirian di rumah. Apa banyak makhluk lain di rumah ini? Iya. Memang jalan hidupku harus selalu berhadapan dengan hantu. Mereka bisa menjadi sumber inspirasi untuk tulisanku nanti. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ramdanahdi yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel kecil saya ini. Nantikan cerita baru yang akan saya bacakan. Sekian dari saya, Gram. Terima kasih.